Selamat pagi. Pagi, Bu. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan melakukan presensi. Didengarkan ya. Ya, Bu. Eliza, Bu. Pani, Bu. Tiara, hadir Bu. Nulia, hadir Bu. Lia, Hadir, Bu. Meiji, Hadir, Bu. Sally, Hadir, Bu. Messi, Hadir, Bu. Ratu. Hadir, Bu. Sudah sebut semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nah untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku? Mau? Mau. Ayo, siapa yang berani memimpinnya ke depan jadi dirijen? Ayo tunjuk tangan, atau Ibu tunjuk? Tunjuk saja ya. Ayo, Tiara dulu. Teman-teman berdiri dulu ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Jangan lupa teman-teman. Untuk agar kita semangat, ayo siapa yang mau melakukan tepuk PPK? Ria. Ria. Ayo Ria dulu. Yeay. Ayo berdiri lagi ya Nana. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Satu lagi. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagikan sebuah teks bacaan sebagai bentuk literasi kita. Silakan. Dibaca dulu ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Semuanya dibaca, Bu. Iya, dibaca ya. Nah, Bu, tengok Tiara, Bu. Jangan Ibu. Dari yang mau membaca. Dibaca dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. ya, Bu. Nah, tadi sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Nah, kan Ibu pertanyaan kan dari bacaan tadi. Pernahkah kalian
Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menghasilkan 5 gerak anggota tubuh melalui tari dengan percaya diri. Yang keempat, melalui kegiatan melakukan percobaan, siswa dapat membuat kembali 2 gerak anggota tubuh melalui tari dengan percaya diri. Yang kelima, melalui kegiatan melakukan percobaan, siswa dapat mempraktekkan 2 gerak anggota tubuh melalui tari dengan percaya diri. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memodifikasi gerak anggota tubuh melalui tari dengan cermat. Yang ketujuh, melalui kegiatan menyimak teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain di dalam teks dengan cermat. Yang kedelapan, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain di dalam teks dengan percaya diri. Yang kesembilan, yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, dan petunjuk kepada orang lain di dalam teks dengan cermat. Yang ke-10, yaitu melalui kegiatan melakukan percobaan, siswa dapat menggunakan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis dengan percaya diri. Yang ke-11, melalui kegiatan melakukan percobaan, siswa dapat mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis dengan percaya diri. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu yang ke-12, yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat merumuskan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan, tulis, dan cermat. Apakah sudah jelas, anak-anak? Sudah. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, gua akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kita jumlahnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Jadi gua akan membagi kalian dalam 2 kelompok, yang ada yang 5, ada yang 4 ya. Gua akan membaginya. Kelompok pertama yaitu Tria, Eliza, Fani, dan Tiara. Kelompok kedua Nuria, Sally, Messi, Ratu, dan Meiji. Nah, silakan kalian mengelompokkan diri sesuai dengan nama-nama yang telah ibu sebutkan tadi. Ayo. Nah, anak-anak, apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Nah, nanti anak-anak di akhir pembelajaran, ibu akan memberikan sebuah bintang kepada kelompok yang terbaik. Nah, yang terbaik itu bagaimana? Kelompok yang skornya paling tinggi, paling aktif, dan paling terbaik. Seperti itu ya. Jadi kalian harus berdiskusinya secara semangat ya. Oke. Nah, untuk memulainya, ibu akan menyajikan PowerPoint dan video pembelajaran. Anak-anak bisa melihat ke papan. Silakan dicermati penjelasan dari ibu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Anak-anak, ayo kita amati PowerPoint ibu. Nah, di sana terdapat gerak anggota tubuh menunjukkan gerakan tumbuhan. Nah, tubuh manusia dibentuk berdasarkan gerak tertentu, sehingga setataan gerak dengan segala aspek estetika dan artistikanya disebut dengan tari. Oleh karena itu, tubuh manusia merupakan landasan utama untuk menari. Nah, tapi tidak sesemua tubuh manusia atau organ tubuh manusia ini bisa digunakan untuk menari. Hanya ada beberapa saja. Yang pertama itu kaki, yang kedua sampai bawah, yang ketiga yang keempat torso, yang kelima badan, yang keenam leher, yang ketujuh kepala, yang kedelapan tangan, yang kesembilan lengan bawah, dan yang terakhir yaitu lengan atas. Baik. Nah, ada yang sudah tahu gerak tumbuhan itu apa?
Ayah Bu ingin membaca. Ya silakan Tria. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Ya, betul sekali. Contohnya seperti daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, untuk menirukan gerak tubuh melalui tumbuhan ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama gerak tumbuhan rendah, yang kedua tumbuhan tinggi, yang ketiga bertangkai lebar, yang keempat tangkai berayun-ayun, yang kelima menjulang ditiup, dan yang keenam mengucuk. Nah, Nana ada yang mau mempraktekannya ke depan? Tria. Tiara Bu, salam suara. Ayo Tiara praktekkan gerak tumbuhan tanaman yang rendah. Ria, enggak Bu, Tiara kan berdua Bu. Ayo berdua. Berdua Bu. Ayo silakan, siapa yang mau membacanya, bagaimana gerakannya? Baca aja ya Bu. Ya. Untuk gerakan tanaman rendah, kedua kaki dibuka lebar-lebar dan ditekuk. Nah, kedua kaki buka lebar dan ditekuk. Kemudian, Contoh tanaman rendah yaitu tumbuhan paku dan bunga mawar. nah, apakah sudah benar gerakan dari Tiara? Tangan dulu dong. Ya. Nah, apakah kalian pernah melakukan kesalahan atau sering kepada teman? Tidak pernah. Iya. Kalau sering, apakah setelah melakukan kesalahan kalian meminta maaf? Iya. Kenapa tidak meminta maaf? Gengsi. Baik. Di sini Ibu akan jelaskan apa itu kalimat permintaan maaf. Nah, kalimat permintaan adalah kalimat ajakan yang diperhalus dengan menggunakan kata mohon atau harap. Nah, kalimat permintaan juga disebut dengan kalimat permohonan. Kalau kalimat maaf merupakan kalimat yang digunakan apabila kita telah melakukan kesalahan. Kalimat permintaan maaf adalah merupakan bentuk kesopanan kita terhadap orang lain karena kita telah berbuat salah. Nah, menurut kalian kenapa kita harus meminta maaf? Biar sopan. Baik, ada 3 fungsinya kenapa kita harus meminta maaf. Siapa mau baca yang pertama? Ayo Eliza. Mengapa harus meminta maaf? Yang pertama yaitu permintaan maaf menunjukkan bahwa kita peduli dengan perasaan orang lain, Bu. Ya, berarti kalau kita meminta maaf berarti kita peduli dengan perasaan orang lain. Ayo silakan, siapa yang mau membaca yang kedua? Ayo Messi dulu. Permintaan maaf kalau kita mampu mengambil tanggung jawab dan tidak kemarahan. Ya, benar sekali. Berarti kalau kita meminta maaf berarti menunjukkan bahwa kita itu orang yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga silakan, siapa nanya? Saya. Lia dulu. Nah, silakan yang ketiga yaitu dengan meminta maaf kepada orang lain, orang yang dilukai tidak lagi merasa bahwa kita adalah sebuah ancaman. Bahkan seringkali permintaan maaf bisa meredakan amarah seseorang. Nah, itulah mengapa kita harus meminta maaf agar orang yang kita telah berbuat salah tidak marah kepada kita dan mampu meredamkan amarahnya. Dia tetap marah. Ibu ya toilet. Ya silakan. Nah, ini ada contoh kalimat permintaan maaf kepada teman. Siapa mau mencontohkannya ke depan? Messi dulu. Ayo Messi terlebih dahulu. Silakan maju ke depan.
Ya, Ibu. Messi masih malu-malu. Mangga, Bu. Ayo. Messi nyanyi. Jadi buku tiara yang dijatuhkan oleh Messi ya. Messi meminta maaf bagaimana? Messi nangis. Tiara, aku minta maaf. Aku menjatuhkan buku kamu. Ini ambil buku kamu. Ayo. Oh, Iya Messi nggak apa-apa. Nah, ini udah kan? Kita minta maaf dan memaafkan. Ada ya Bu? Manfaat memaafkan. Mengapa kita harus memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain? Ada 6 manfaat yang bisa kita baca di sini. Yang pertama yaitu memaafkan membantu untuk melepaskan diri kita dari rasa marah. Nah, kalau kita memaafkan orang lain, kita dapat merasa kita tidak akan marah lagi. Yang kedua yaitu memaafkan membantu kita mengubah pikiran destruktif menjadi pikiran yang lebih sehat. Nah, anak-anak, Ibu akan menyajikan sebuah video tentang ungkapan penyampaian maaf. Jadi kalian tolong perhatikan dan didengarkan ya. ayo, Bu. Iya. Ayo anak-anak didengarkan videonya. Ya, Bos. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Hanifah di sini. Nah, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar ungkapan permintaan maaf sama-sama. Nah, ayo kita baca cerita di bawah ini. Judulnya Ayo perhatikan. Hari ini Maya berlatih menirukan gerak pada tumbuhan bersama teman-temannya. Mereka menirukan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Ibu guru membimbing Wayan dan Ahmad untuk melakukan gerakan dengan benar. Ketika mempelajari gerakan tumbuhan, Ahmad tidak sengaja menyenggol tangan Wayan. Ahmad segera meminta maaf kepada Wayan. Wayan, maaf, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu, ucap Ahmad. Tidak apa-apa, Ahmad, jawab Wayan. Mereka berjabat tangan setelah Ahmad meminta maaf. Ayo anak-anak diperhatikan. Dan Wayan pun melanjutkan gerakan menirukan gerak tumbuhan dengan bergerak. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat, ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf, seperti yang dilakukan oleh Ahmad. Nah, sekarang kita akan mengenal ungkapan permintaan maaf. Betul ya? Nah, anak-anak dari materi yang sudah dijelaskan dan dari video tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, kalau tidak, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu berupa LKPD kepada di kelompok. Nah, Ibu, ya silakan pakai phone. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas berupa LKPD untuk masing-masing kelompok. Nih. Ini untuk kelompok 2. Silakan LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok dengan diskusi, dikerjakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan skor yang besar. Ayo silakan mulai bekerja. Baik, Bu. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya. Baik, Bu. Kelompok 1 ada masalah nggak? Tidak, Bu. Kelompok 2 Tidak, Bu. Tidak, Bu. sudah mengerti? Ayo baca dulu bacaannya. Baik, Bu. Ini dijawab di sini, Bu. Ya, kalau menjawabnya langsung saja ditulis di kertasnya ya. Ya, Bu. Silakan.
Ya. Nah, apakah LKPD-nya sudah dikerjakan? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nah, siapa yang mau maju duluan untuk menampilkan? Ayo silakan, nomor 1 terlebih dahulu untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ya. Nah, yang dari kelompok 1 yaitu ada Fani, Tiara, Elira, dan Tria. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak tubuh mengikuti gerak tumbuhan dan sebutkan macam-macam gerak tubuh mengikuti gerak tumbuhan. Duduklah pada kolom di bawah ini. Nah, kelompok kami menjawab gerak yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Tampaknya berayun-ayun jika ditanggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar, contohnya gerak daun kelapa yang terkena hembusan angin. Macam-macam gerak tumbuh menirukan gerak tanaman. Yang pertama yaitu ada tanaman rendah. Kedua, kaki dibuka lebar yang seperti dicontohkan Tiara tadi, Bu. Yang kedua, ada tumbuhan tinggi. Nah, contohnya yaitu tumbuhan tinggi, yaitu pohon kelapa, pohon jati, pohon manggis, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu bertangkai lebar. Contohnya, tumbuhan bertangkai lebar adalah pohon mangga, pohon jambu, dan lain-lain. Yang keempat, menjulang ditiup angin, yaitu kedua tangan diangkat ke atas, ke kiri, atau ke kanan. Yang kelima yaitu tangkai berayun-ayun, yaitu badan kita tegak lurus, kemudian kedua tangan direntangkan ke arah kanan dan ke kiri namun ditekuk ke bagian bawah. Yang keenam yaitu mengucuk, badan kita tegak lurus, bahu ditekuk ke depan, kemudian tangan diletakkan ke bawah di depan tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu kami juga menjawab nomor 2 yaitu mereka berbaikan, Bu. Selanjutnya mereka membuat rumah-rumahan bersama yang disarankan oleh Siti. Yang ketiga yaitu maafkan aku, Udin, aku telah merusak rumah-rumahmu. Yang terakhir dia menjawab, iya Benny, aku juga meminta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita bermain lagi. Nah, baik, itulah. Silakan Putria. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan dulu dong. Itulah penyampaian jawaban dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2 untuk menampilkan jawabannya. Ayo, siapa perwakilan kelompok 2? Baik, Bu. Kami dari kelompok 2, Bu. Ya. 1. Gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Tampaknya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Itu saja, Bu, jawaban dari kami, Bu. Oh, sangat singkat sekali ya. Nah, silakan untuk mengumpulkan LKPD-nya kepada Ibu. Baik, Bu. Kumpulkan Elisa. Kelompok 2 ya. Terima kasih. Baik, Ibu akan memberi skor kepada penilai LKPD yang telah kalian kerjakan ya. Jadi sembari Ibu menilai LKPD kalian, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian secara individu untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita tadi. Siap? Siap, Bu. Ini ya. Mana Trio? Ayo anak-anak kerjanya mandiri, jangan mencontek teman di sebelahnya ya. Ibu Tria nyontek, dia tidak boleh nyontek ya. Kerjakan mandiri, tidak boleh mencontek. Tidak, Ibu. Ya, silakan dikerjakan dan jangan bersuara. 3.
Apakah KPD-nya sudah selesai dikerjakan? Sudah, kalau sudah ya silakan dikumpulkan ke meja. Kami dulu. Belum Tiara. Woi, Messi. Masih. Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Ya, silakan duduk kembali dan Ibu akan memberikan skor lagi. Silakan duduk dengan rapi ya dan membaca buku. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan skor untuk pekerjaan kelompok dan pekerjaan individu kalian. Nah, sudah Ibu jumlahkan dan Ibu sudah mendapatkan kelompok terbaik dengan skor tertinggi. Kira-kira kelompok berapa ya? Satu atau dua? Ya, Ibu akan mengumumkannya. Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok satu. Silakan kelompok satu maju ke depan. Tidak boleh begitu, tidak boleh sombong. Tidak, Bu. Baiklah, karena ini adalah kelompok terbaik, Ibu akan memberikan bintang. Siapa ketua kelompoknya? Saya. Siapa kompas? Siapa ketua kelompoknya? Siapa yang sudah tepuk tangan untuk temannya yang telah mendapatkan bintang. Jadi anak-anak ini merupakan kelompok yang terbaik. Anak-anak yang belum mendapatkan gelar yang terbaik harus tetap semangat dan jangan berputus asa. Silakan duduk. Tepuk tangan dong. Nah, dari semua materi yang telah Ibu jelaskan dan telah kalian kerjakan tugas-tugasnya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ilmu apa yang telah kalian dapat? Guru. Ya, bagus sekali. Itulah yang telah kita pelajari hari ini. Nah, tadi kan Ibu sudah menilai hasil individu kalian kan? Nah, Ibu akan memberikan remedial dan pengayaan. Nah, remedial itu untuk yang belum tuntas dan pengayaan itu untuk yang sudah tuntas. Mohon dikerjakan bersama orang tua atau kakak-kakak kalian di rumah ya. Dikumpulkan di hari besok ya. Besoknya lagi besok Sabtu, Bu. Seminggu, Bu. Nggak boleh gitu ya. Semuanya berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, pembelajaran telah berakhir dan kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu daerah Bengkulu. Mau lagu apa ya? Terbaik. Ya. Sudah. Nah, berarti kita akan menyanyikan lagu Ikan Baik. Siapa mau maju? Silakan, Eliza. Ayo berdiri semuanya. Teman-teman, kita menyanyikan lagu Ikan Baik. 1, 2, 3. Di makan beda di putih, panen.
dimulai. Amin. Berdoa